Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam kesendirian, banyak pelajaran yang tidak semua dari kita menyadari akan hal ini. Aku bisa membaca begitu banyak ayat di alam semesta ini. Aku yang katanya manusia, justru harus banyak belajar dari alam semesta. Aku belajar pada rumput. Aku belajar pada pepohonan. Mengapa begitu? Karena mereka begitu patuhnya kepada Sang Pencipta. Tak sedikit pun dia bergeming dari tugasnya. Di alam semesta ini, saya belajar kepada alam. Mereka ditugaskan di situ karena dia ditugaskan di situ. Dia begitu patuh. Tapi mengapa kita yang merasa sebagai makhluk yang sempurna justru sombong? Terlena dengan kalimat sempurna tersebut. Padahal kita harus banyak belajar pada mereka, pada pohon kayu. Kenapa? Dia ditugaskan di situ. Walaupun dia ditebang, walaupun dia disakiti, tidak bergeser. Karena dia makhluk yang patuh. Tapi mengapa kita manusia terlena dengan julukan makhluk yang paling sempurna? Padahal dalam sudut pandang saya, kesempurnaan manusia itu harusnya bisa menyempurnakan mereka semua. Karena kita bergelar manusia makhluk paling sempurna. Ketika kita tidak bisa menyempurnakan mereka, hanya kalimatnya saja yang kita tahu. Toh kesempurnaan mereka semua ada pada makhluk yang bernama manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sadar akan dirinya, akan jabatan yang diembannya, yaitu makhluk yang paling sempurna. Lihatlah rumput itu. Lihatlah batang kayu itu.
Dia kita ambil manfaatnya. Mereka kita korbankan untuk kepentingan kita. Tapi adakah kita menyadari imbal balik untuk mereka? Karena ketika kita tidak bisa menyempurnakan mereka, hanya waktu yang akan menentukan. Mereka akan menuntut balas kepada kita. Ini tentang hukum alam. Bagi saya, belajar kepada batang kayu, kepada rumput, tidak ada yang salah. Karena itu adalah ayat yang memang harus bisa kita baca. Di ladang ini begitu banyak yang aku korbankan. Begitu banyak yang tersakiti. Rumput itu aku tebas, padahal mereka hidup. Sama-sama punya hidup. Bedanya, mereka tidak diberi akal, sedangkan manusia berakal. Di sini kalau bagi saya, maha besar Tuhan itu jelas sekali. Maha bijaksana Tuhan itu. Kenapa bisa begitu? Kalau batang kayu itu diberi akal, kalau rumput itu diberi akal, bisakah kita melangkah? Mereka akan melawan. Rumput itu akan melawan. Karena sudah disakiti. Maka tugas yang berakal itulah yang harus bisa menyempurnakan mereka. Ketika kita yang menganggap manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bagi saya, ketika kita tidak bisa menyempurnakan mereka, tidak ada bedanya antara manusia dengan rumput. Memang aneh ketika kita harus belajar kepada rumput. Bagi saya tidak ada yang aneh. Karena ini tentang laku murni. Laku murni bagi saya itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Di kala itu kita semua tahu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan
untuk menyembelih anaknya sendiri. Kalau menurut hukum akal, ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang tua yang akan tega menyembelih anak kandungnya sendiri. Ini tentang hukum akal. Tapi mengapa Ibrahim dengan tegas melakukannya? Karena dia sadar. Kenapa Ismail mau disembelih? Karena dia sadar. Sadar kenapa? Sadar bahwa itu perintah dari Tuhan. Dan dia adalah hamba Tuhan. Bukan hamba akal. Padahal yang bernama hamba itu akal. Kita hanya membaca ceritanya saja. Setelah hafal ceritanya sudah diceritakan lagi. Padahal itu tentang diri kita. Gambaran untuk kita terapkan di diri kita masing-masing. Jangan terlalu memakai hukum akal. Hukum akal itu akan berubah. Tidak ada satupun hukum akal yang akan kekal. Akan berubah beriringan dengan zaman. Maka jangan pernah dalam kita beribadah membawa akal. Bukankah orang gila yang tidak pernah memakai akal dan bagi saya orang gila itu ayat yang harus saya baca. Beban hidup kita terasa berat. Di dalam hidup kita selalu banyak masalah. Merasa kekurangan. Tidak pernah merasa berkecukupan. Masalahnya kan di merasa. Coba orang gila itu lihat. Dia tidak pernah merasa kurang. Tidak pernah merasa kekurangan. Dia benar-benar gambaran orang-orang yang pasrah. Di dalam laku sadar pun harusnya begitu. Di dalam laku murni pun harusnya begitu. Jangan pernah membawa akal ketika kita akan menghadap kepada Tuhan.
karena pasti akan ditolak. Karena pasti tidak akan sampai. Bukankah di dalam kitab suci kita, Tuhan berkata, tidak akan aku terima ibadah siapapun kecuali melalui Rasulku. Siapa sebenarnya Rasul itu? Rasul itu adalah utusan. Siapa sih utusan itu? Yang dikala itu Tuhan berkata, ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam. Dan yang sekarang ada di dalam wujud kita dan di alam semesta apapun yang hidup, itu Rasul yang kita anggap nyawaku. Itu Rasul, Roh Suci atau Roh Kudus yang ada di setiap yang hidup. Dan Roh Suci atau Roh Kudus atau Nur Muhammad, itulah hakikatnya Muhammad Rasulullah. Dan itulah yang innalillahi dan pasti wa inna lillahi roji'un. Itu benar-benar pasti. Dan ketika kita sadar, bisa berbicara, bisa bergerak, dan bisa bergerik, bukankah itu karena ada Rasul di dalam wujud? Karena ada hidup di dalam wujud. Karena ada hakikat Muhammad di dalam wujud. Maka temuilah hidup tersebut. Dan patuhlah kepada hidup. Karena saya bukan hidup. Karena saya hanya sekedar nama. Apapun caranya, berjuanglah untuk bisa bertemu dengan hidup. Agar semuanya jelas. Agar terungkap semuanya. Yang dohir dan yang batin. Yang nyata dan yang gaib. Ketika kita, siapapun kita,
bisa menemui hidup, bisa bercengkrama dengan hidup yang hakikatnya adalah Muhammad. Tidak ada satupun yang gaib. Semuanya nyata. Kalau di dalam kejawen, ilmu kasunyatan, ilmu kenyataan, dan benar-benar nyata, jalannya laku murni menuju suci. Apa itu laku murni? Jangan pernah ikut campur kuasa Tuhan, karena kita sudah percaya bahwa Tuhan itu maha. Maka ketika kita merasa aku dan aku, itu ikut campur namanya. Itu bukan wilayah hamba, itu wilayah Tuhan. Bagaimanapun cara ibadah kita, yang intinya jangan pernah pamrih. Apapun, lakukanlah ibadah yang kita yakini tersebut dengan ikhlas, tanpa meminta apapun dan tanpa takut kepada apapun. Ketika kita berkesempatan bisa memberi kepada sesama, kepada alam semesta, sadari bahwa itu adalah gerak hidup, bukan gerak saya. Karena sadar itu, saya sudah tidak ada. Sayanya sudah tidak ada, sudah hilang. Ketika saya dan saya masih ada, itu adalah justru dinding. Merasa itu adalah hijab, pembatas antara utusan dan yang mengutus. Maka hilangkanlah ego dan pamrih kita ketika beribadah. Serahkan semuanya, bahwa ketika kita bisa beribadah itu karena masih ada hidup, berarti masih diizinkan oleh hidup. Berserahlah kepada hidup agar kita bisa bertemu dengan Sang Maha Hidup. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Selalu ada kesempatan untuk bisa. Selama hidup itu masih ada di dalam wujud. Mohon maafkan saya jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.